Selamat malam. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Malam ini hari ke-6 ya. Dan malam ini saya dikasih tema yang menurut saya berat banget ya buat saya. Yaitu buah roh. Ini suatu tema yang panjang ya. Buat saya masih amatir kayak gini ya. Jadi ya secara manusia saya terbebani juga sih. Karena buah roh itu kan gak gampang ya. Buah roh adalah inti dari kekristenan. Nah sebelum kita baca dari Galatia 5 Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara-saudara. Malam ini saya mengajak saudara untuk membayangkan ada dua pohon ya. Dua pohon ditanam oleh pemiliknya, yang satu berbuah lebat, yang satunya kering. Taruhlah itu pohon apel ya. Yang satu buahnya matang, ranum, merah, yang satunya kering. Kira-kira kita pilih yang mana? Tentunya pasti ya, kita pilih yang berbuah lebat, yang buahnya kira-kira enak untuk dimakan, mungkin bisa dijual oleh pemiliknya, bisa menghasilkan uang. Pasti semua orang akan memilih yang baik. Begitupun Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, menentukan kita, mengangkat kita menjadi anaknya, tentu Tuhan mengharapkan bahwa kita itu berbuah untuk kemuliaan namanya. Tuhan pasti ingin anak-anaknya itu berbuah. Karena kalau tidak berbuah, apa gunanya kita? Apa gunanya pohon itu kalau nggak berbuah? Ya. Yesus bilang, pohon yang buahnya tidak baik ditebang dan dilempar dalam api. Gak ada gunanya. Begitu juga kita. Ini sangat penting. Saya waktu dapat ini dari Gerard ya. Ini buah roh ini memang sangat penting buat setiap orang Kristen. Memang berat, butuh perjuangan. Tapi kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang percaya, itu suatu keharusan, itu nggak bisa ditawar. Paulus ini menulis surat ini Galatia ini kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan orang-orang yang nggak percaya. Kenapa? Karena yang bisa menghasilkan buah roh ini hanya orang-orang yang telah menerima Yesus, yang telah diselamatkan. Saudara dan saya. Orang-orang luar sana, orang-orang dunia tidak bisa menghasilkan buah-buah roh. Tidak bisa, bukan buah-buah roh, buah roh. Karena kalau buah-buah roh itu yang beda lagi. Ini buah roh. Jadi Paulus bukannya dia asal nulis saja ya, tapi tentunya kita bisa melihat dia sudah mengalami itu, sudah menghasilkan itu. Makanya dia mengimbau jemaat-jemaat Tuhan di Galatia itu untuk juga menghasilkan buah roh.
buah roh itu harus memang jadi satu kerinduan kita semua, dan saya juga. Saya juga bergumul, saya sadar bahwa saya butuh menghasilkan buah roh dalam hidup saya. Karena kalau tidak, memang kata Tuhan Yesus akan menebang kita dan buang ke dalam api. Banyak orang percaya, ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu mengejar tuh karunia roh. Waktu saya dikasih tema ini, saya ngobrol sama si Gera. Kita sempat bahas tentang karunia roh dan buah roh. Yang benar bahwa karunia roh itu memang penting ya, bernubuat, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, itu semua adalah karunia roh. Itu memang penting untuk mendukung pelayanan. Tapi yang lebih penting lagi adalah buah roh. Karunia roh itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi buah roh itu harus kita kerjakan. Kita harus bertumbuh. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya yang bisa kita baca, cerita-cerita Alkitab, orang-orang yang mempunyai karunia roh, bernubuat, melakukan mujizat, tetapi mereka tidak menghasilkan buah roh, dan akhirnya terbuang tragis hidup mereka. Kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang dalam Alkitab ini yang menghasilkan buah roh, tetap menghasilkan karunia roh, punya karunia roh, tapi tidak menghasilkan buah roh? Dan kita santai aja mungkin. Simpson, dia punya karunia luar biasa ya, dipakai Tuhan, tetapi dia tidak menghasilkan buah roh. Dan di akhir hidupnya kan akhirnya dia menderita, mati. Walaupun di saat-saat terakhir hidupnya dia masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada lagi mungkin? Ibu Susan, baru siapa? Ya benar sekali Ibu Susan. Dari kebocoran. Yudas itu paling terkenal, Yudas. Kalau kita baca ya, nah, dia itu diutus sama Tuhan Yesus, Matius. Di Matius ya, dikatakan di situ, saya lihat dulu ya. Matius 10. Matius 10, baca aja. Mulai ayat 1. Di situ garis besarnya aja ya. Tuhan Yesus sebagai ke-12 murid mengutus mereka mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mereka itu diutus. Bahkan Yudas itu termasuk dalam ke-12 murid. Dia punya karunia, tetapi lihat apa yang dia perbuat. Dia tidak menghasilkan buah roh. Makanya hatinya penuh dengan kedagingan. Dan sebagai akibatnya dia menjual Tuhan Yesus. Tidak bertobat. Akhirnya mati. Terhilang. Tuhan Yesus bilang lebih baik bagi dia tidak usah dilahirkan. Itu Yudas yang akrab dengan Tuhan Yesus tidak menghasilkan buah. Jadi penjaminan pelayan-pelayan Tuhan kita, saya sendiri, kita semua, saya ajak untuk benar-benar kita mengejar buah roh. Dan di
mati setuju. Ini perumpamaan terkenal itu Yesus bilang apa? Kepada orang-orang yang mempunyai karunia roh di sini, Tuhan katakan, "Nyala dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan." Tuhan Yesus berkata ini bukan kepada jemaat biasa atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kita baca di situ, mereka bilang, "Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan bukankah kami menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melakukan banyak mujizat?" Ini adalah hamba-hamba Tuhan, tapi tidak menjamin jaminan mereka itu selamat kalau tidak menghasilkan buah roh. Itu betapa pentingnya buah roh. Nanti saya ajak saudara kita untuk bahas apa saja buah roh. Ada 9 ya, tapi saya nggak akan bahas semua, terlalu panjang kan. Yang penting-pentingnya aja. Pertama, kasih. Kasih ini adalah dasar dari iman Kristen ini, kasih. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia." Di kedua perintah inilah tergantung segala hukum Taurat. Jadi kasih itu adalah dasar dari semua sendi kehidupan kita, dasar dari iman kita kepada Tuhan, dasar dari semua perbuatan kita. Tanpa didasari oleh kasih, kebaikan kita itu sia-sia, nggak ada artinya. Dan kasih dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya nih, itu adalah agape. Waktu saya susun ini ya, saya coba cari artinya agape ini apa. Ternyata kasih agape ini adalah kasih yang tanpa pamrih, rela berkorban, tidak menuntut balas, kasih dari Tuhan. Dan faktanya tidak ada satu bahasa pun di dunia ini, saya udah cari, mungkin kita bisa cari di rumah, yang punya padanan seperti agape. Bahasa Indonesia kasih itu kan biasa, kita cinta sama istri kita, sama cewek, sama cowok, sama, ya kan, bisa buat Tuhan. Tapi agape ini beda. Bahkan bahasa Ibrani pun nggak sepadan. Bahasa Ibrani itu apa-apa. Mungkin Pak bisa tahu apa-apa, apa saya salah. Itu kasih juga untuk sesama, untuk teman, untuk istri. Nggak sama. Nah, saya jadi berpikir, apakah kebetulan perjanjian baru kita ini ditulis dengan bahasa Yunani? Saya jadi pikir, apakah karena faktor ini, agape ini, yang dia adalah inti dari iman Kristen, makanya Tuhan merancang sehingga bisa ditulis dalam bahasa Yunani. Mungkin saya salah, itu cuma intermezzo. Jadi kasih ini memang inti, sumber motivasi dari semua tindakan yang benar dalam iman Kristen. Tanpa kasih, tanpa agape, semua kebajikan yang lainnya itu adalah kehilangan makna. Dengan kasih juga, ya, kita bisa bersukacita dalam masalah kita, dalam tekanan. Tanpa kasih kita, tanpa kasih dari Tuhan, tanpa agape dari Tuhan dalam hati kita, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan balik, bisa percaya kepada Tuhan, dan bisa bersukacita di dalam masalah yang kita hadapi. Sukacita itu mencerminkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tanpa kita percaya kepada Tuhan, tanpa kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, kita tidak mungkin bisa bersukacita.
hanya kasih dari Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk tetap bersukacita dalam kedukaan misalnya, dalam musibah. Itu tanpa kasih kita nggak mungkin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah buah roh. Orang dunia saya tidak melihat kemungkinan orang dunia itu bisa menghasilkan sukacita di dalam kedukaan misalnya, dalam musibah. Paling bisa melus dada, bisa. Tapi untuk bersukacita, memuji Tuhan, itu mustahil. Hanya anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah roh yang bisa melakukan itu. Tanpa kasih dari Tuhan, kita nggak mampu. Yang ada kita dapat masalah terlalu berat, lari ke minuman, lari ke, akhirnya hidup kita malah tambah hancur. Nah, yang berikutnya damai sejahtera ini beda-beda tipis, saudara. Damai sejahtera juga bisa kita rasakan dalam hati kita kalau ada sukacita. Kalau dalam masalah misalnya kita mengucap syukur, maka itu baru timbul damai sejahtera. Tanpa kasih dan sukacita, tidak mungkin kita bisa memperoleh damai sejahtera. Contoh dari sukacita dan damai sejahtera itu ketika paling terkenal ya, Pak sering bahas Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Banyak kan sudah digebukin, dicambuk, dimasukin penjara yang paling bawah itu dirantai. Tapi mereka masih mengucap syukur, memuji Tuhan. Mereka membuat keputusan untuk bersukacita, untuk memuji. Mereka tidak membuat keputusan untuk meratapi, menyesali, marah sama Tuhan. Kadang-kadang kita salah membuat keputusan ketika masalah itu datang. Sukacita itu adalah keputusan. Apapun keputusan. Damai sejahtera itu adalah keputusan. Kalau kita membuat keputusan kita percaya sama Tuhan, maka sukacita itu akan datang. Kalau kita membuat keputusan daripada saya ngomel-ngomel kepada Tuhan, saya marah-marah, mendingan saya nyanyi menyembah Tuhan. Itu adalah keputusan. Dan Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk memuji Tuhan di tengah masalah yang begitu besar. Gak ada alasan buat mereka secara manusia untuk bersukacita. Penjara yang dulu di paling bawah udah dirantai, tapi mereka bisa bersukacita. Itu karena satu, mereka percaya, beriman, dan mereka mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tahu, walaupun mati sekalipun, mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dengan sukacita pun juga, maka kita bisa sabar. Kalau nggak ada sukacita dan damai sejahtera, maka buah roh kesabaran itu nggak bakalan ada dalam diri kita. Kita bisa sabar, bisa lemah lembut sama orang, bisa baik sama orang, ya. Keinginan diri kita, ya, keinginan mata, keinginan kesombongan kita, itu sangat sulit dikalahkan. Makanya penguasaan diri Paulus tempatkan pada bagian terakhir. Karena ada beberapa alasan yang saya catat di sini ya, karena penguasaan diri ini adalah puncak dari proses pertumbuhan rohani kita. Dalam banyak tafsir ya, pengendalian diri dipahami sebagai puncak kematangan rohani.
Paulus menempatkan di akhir sebagai klimaks, karena orang yang memiliki kasih, sukacita, damai, kesabaran, dan buah roh yang lain itu baru bisa sungguh-sungguh menjalankan pengendalian diri. Jadi pengendalian diri adalah puncak. Kalau kita sudah punya kasih, semua harapan yang lain, baru kita bisa sampai kepada pengendalian diri. Ini adalah puncak kematangan kedewasaan rohani kita. Juga yang kedua adalah fungsi penjaga bagi semua buah yang lain. Ini berfungsi mengawasi dan melindungi semua buah lainnya agar tetap utuh. Tanpa pengendalian diri, kasih kita bisa jadi nafsu. Kesabaran bisa berubah jadi pasif, dan kelemah lembutan menjadi kelemahan tanpa pengendalian diri. Makanya sangat penting sekali. Terus alasan ketiga, kenapa yang terakhir, itu kontras dengan perbuatan daging. Jadi pengendalian diri ini sangat bertentangan dengan perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Paulus menyebutkan daging termasuk kedurhakaan, kemabukan, pesta pora. Semuanya itu adalah bentuk hilangnya pengendalian diri kita. Kalau kita kehilangan pengendalian diri, ada masalah, kita minum, ya kan? Jadi diskotik, mabok aja lah daripada pusing, minum dulu kan. Bangunnya sadar, tambah pusing, bukannya tambah ini, benar nggak? Saya dulu peminum soalnya, jadi saya tahu rasanya gimana mabok, rasanya gimana. Bukannya bikin kita jadi hilang masalah, malah nambah masalah. Jadi itu pengendalian diri adalah kontrasnya daripada perbuatan daging. Ya, makanya itu alasan kenapa dia ditempatkan terakhir. Kemarin sempat ngobrol juga sama Gerald ya. Kenapa kasih di depan, pengendalian diri di belakang? Nah, saya cari, ya ini yang saya temukan. Memang ini sangat penting, kasih itu sebagai dasar dan pengendalian diri sebagai puncak daripada kedewasaan iman kita. Contoh pengendalian diri dalam Alkitab. Contoh terbesar kira-kira ada yang tahu, ada yang khususan ya. Dalam Alkitab kan banyak kisah ya tentang pengendalian diri, tapi yang terbesar nomor satu ya, Tuhan Yesus. Kita semua tahu ya, Tuhan Yesus dari zaman Getsemani sampai ke Bukit Golgota, itu benar-benar demonstrasi pengendalian diri yang luar biasa. Selain juga buah roh yang lainnya, di situ ada sukacita, damai, sejahtera, kasih. Tuhan Yesus mendoakan orang, tapi pengendalian benar-benar Tuhan Yesus itu luar biasa. Tetangga kita RT 6 itu sering bilang, Tuhan kok mati, Maha Kuasanya di mana? Saya jawab mereka, yang bisa mengendalikan diri seperti itu cuma Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Kalau Tuhan Yesus itu nggak berkuasa, ya nggak masalah itu nggak. Tapi ini Tuhan Yesus sangat berkuasa loh. Tinggal diginiin aja mati semua itu. Tapi Tuhan Yesus bisa menahan loh. Bisa menyangkal dirinya. Itu pengendalian yang luar biasa. Pak itu udah sering ini ya ngomong tentang dicambuk itu. Itu flagram Romawi itu yang sekali sampai ke tulang-tulangnya dicabut. Tuhan Yesus bisa tahan itu. Coba kalau kita, siapa yang bisa nahan itu?
Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus, yang nggak tahu siapa Tuhan Yesus, mereka menganggap itu kelemahan. Tetapi buat kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan itu. Itu Tuhan Yesus demonstrasikan bentuk pengendalian diri, buah roh yang tertinggi yang bisa ditunjukkan kepada dunia. Luar biasa. Saya membayangkan ini aja saya gemetar, saudara-saudara. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan buah roh? Saya mikir sana kemari, saya baca, satu hal yang saya hidup di dalam hadirat Tuhan. Gak ada tawar-menawar. Itu satu-satunya kita bisa menghasilkan buah roh. Saya menyambung khotbah dari Bu Esther itu kemarin tentang itu luar biasa. Saya sangat diberkati itu. Itu tentang buah roh masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, waktu itu saya introspeksi diri saya ya. Saya banyak habiskan waktu saya untuk hal-hal yang gak berguna untuk membangun iman. Debat lah, ya kan, baca inilah, soal-soal ijazah Jokowi lah, segala macam. Akhirnya Saudara itu menyadarkan saya, kamu loh punya waktu banyak sekarang, saya kasih kamu waktu banyak untuk cari saya. Akhirnya saya saat teduh satu hari setelah hari Senin kalau nggak salah, tentang Salomo waktu dia mau jadi raja dikukuhkan. Setelah dia jadi raja itu, dia kan membunuh saudara kakaknya, adiknya Absalom dibunuh sama dia. Terus Simea itu yang orang Benjamin yang nyumpahin Daud waktu itu. Saya merenungkan kenapa. Terus disebutkan di situ, dengan ini Salomo mengokohkan tahtanya. Jadi yang kira-kira berbahaya buat dia dihajar. Di situ saya berbicara, ya kamu, kalau kamu mau mengukuhkan hubunganmu dengan Tuhan, semua yang tidak berguna potong. Dobat-dobat yang gak berguna potong. Boleh kita ini ya, apologet, tapi jangan itu menjadi istri saya suka ini. Kita bisa debat, kita bisa melakukan yang lain, gak apa-apa, itu gak salah. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita waktu kita dengan Tuhan. Itu gak bisa ditawar-tawar. Akhirnya dari situ saya stop. Makanya saya bisa ambil ini. Kalau nggak saya nggak bisa ini khotbah kayak gini, nggak bisa nyusun. Karena saya nyusun ini aja mungkin 5-6 hari ini, tiap hari saya berubah lagi, bikin berubah lagi. Jadi luar biasa Tuhan itu. Jadi itu ya, satu-satunya kita menghasilkan buah roh hanya hubungan kita dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan tiap hari dalam penyembahan, dalam mesbah, itu wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Nah saya bicara buat saya juga, semoga ini yang bagus ya, kesempatan yang bagus kita tiap hari berkumpul. Kita mengalami lawatan Roh Kudus tiap hari. Ini jangan berkurang, saudara. Iman yang menyala dari sekarang ini terus kita pupuk, terus menyala. Firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, ini penting. Ya, orang Kristen banyak menjadi contoh yang tidak baik, makanya banyak orang tidak mau percaya sama Yesus. Contohnya orang Yahudi.
Hampir selama 2000 tahun orang Yahudi dikejar, dibantai sama orang Kristen. Makanya sekarang untuk menjaga orang Yahudi paling berat karena apa? Begitu mendengar nama Yesus, mereka bilang nama ini yang dipakai orang Kristen untuk membunuh kita, untuk menyiksa kita. Jadi sekarang kita harus berbalik, kita harus menunjukkan kepada dunia siapa Kristus itu. Lewat apa? Lewat buah roh. Dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi daging supaya Allah yang tidak kelihatan, yang tidak dikenal oleh dunia, menjadi kelihatan lewat Yesus. Kita bisa melihat dia, contoh yang dia berikan. Dia menyelesaikan misinya, naik ke surga. Sekarang Tuhan Yesus tidak kelihatan. Maka Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya sebagai utusannya, sebagai Kristus, wakil dari Kristus, untuk datang kepada dunia, untuk menunjukkan kepada dunia Yesus yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan lewat diri kita. Itu adalah amanat yang agung. Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang melihat sikap kita, melihat perbuatan kita. Lewat perbuatan kita, orang bisa mengenal Yesus. Kita adalah Yesus kecil yang tidak kelihatan kepada dunia. Dunia tidak lagi bisa melihat Yesus secara jasmani, tapi dunia bisa melihat Yesus lewat kita. Kitalah gambaran Kristus yang bisa disaksikan oleh dunia. Jika dunia berkata seperti apa Yesus itu, biarlah mereka bisa menjawab, aku melihat Yesus lewat hidupmu. Terima kasih banyak.